Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 struktur data. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan proyek akhir sistem antrian pelayanan publik terintegrasi dalam konteks industri rumah sakit. Dengan saya Faira Fasya dan rekan-rekan saya di sini ada Ardian, Fauzan, dan Aditya. Nah, langsung saja di sini ke abstrak. Jadi proyek ini itu bertujuan menentukan struktur data yang paling efektif untuk mengelola antrean pasien. Nah, kami di sini membandingkan standar queue, priority queue berbasis sorted link list dan priority queue berbasis binary min heap menggunakan data simulasi hingga 100.000 pasien. Next. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya jumlah pasien, adanya tingkat prioritas pasien, serta kebutuhan akses data yang cepat antar unit. Nah, sistem antrean itu biasa seringkali tidak mampu menangani ketiga tantangan tersebut secara optimal. Next. Oleh karena itu, di sini kami merumuskan 3 pertanyaan utama, di mana bagaimana pengaruh pertumbuhan data terhadap kinerja antrean, seberapa efisien proses pencarian data pasien, dan struktur data mana yang paling optimal untuk diterapkan. Tujuan akhirnya adalah menemukan solusi antrean yang lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Nah, selanjutnya kita masuk ke landasan teori dan juga studi terkait. Yang pertama, kita menggunakan konsep struktur data yang kami gunakan adalah standar queue, V4, first in first out, berbasis linked list, dan juga priority queue, short linked list, dan juga priority queue binary min hash. Terus di sini ada tabel kompleksitas waktu dan ruang teoritis. Nah, berdasarkan tabel ini bisa dilihat bahwa priority queue berbasis binary min hash itu nanti bakal sesuai dengan eh, kasus kita kali ini. Namun untuk penjelasannya bakal dijelasin di bab selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pemetaan kompleksitas terhadap permasalahan. Nah, yang pertama itu terhadap lonjakan pasien dan juga penanganan prioritas. Nah, di situ kami menemukan solusi menggunakan priority queue berbasis sort dan juga priority queue min hash. Terus masalah ketiga itu pencarian data melambat saat penumpukan. Nah, ketiga struktur memiliki kompleksitas pencarian big O(n). Solusi optimalnya memerlukan stable atau O1. Dan itu nanti bakal direkomendasikan di saran pengembangan di bab 9. Terus terkait studi terkait, kami sudah mencari beberapa jurnal tentang implementasi round robin dan priority pada antrian rumah sakit oleh Widiarto et al. Nah, di situ eh, dia membuktikan bahwa priority algorithm itu lebih unggul dibanding round robin. Terus ada sistem antrian pasien berbasis web dengan circular queue oleh Kurniawan et al. Jadi circular queue berisiko itu efektif untuk klinik kecil. Nah, sedangkan untuk klinik rumah sakit yang besar dari pasiennya heterogen, relevan menggunakan konteks pembanding. Terus untuk desain sistem dan metodologi. Nah, di sini desain arsitektur program yang pertama itu ada file handler, itu nanti membaca dataset atau membaca input. Terus ada core engine yang dimana mesin atau uh, sistem bakal mengolah data di memori. Terus operation manager menerima dan memvalidasi input. Terus untuk performance itu nanti bakal menampilkan data untuk perbandingan antara standard queue dan juga priority queue. Terus untuk diagramnya seperti ini, jadi pengguna itu nanti melakukan input, terus dilakukan oleh operation manager, terus file handler membaca, engine melakukan struktur data yang kita mau, terus performance monitoring untuk melakukan eksekusi dan membandingkan menggunakan waktu eksekusi dengan satuan MIUS. Terus untuk alur kerja algoritma itu ada inisiasi, itu nanti bakal data inputnya dipersiapkan, terus ada manajemen pasien, bakal dilakukan insert, search, dan juga update, terus integrasi data. Terus untuk metodologi eksperimen itu nanti kita melakukan pengukuran MBS waktu eksekusi dan penggunaan memori pada 4 klaster ukuran data. Dengan metodologi pertama adalah pengukuran waktu eksekusi, kedua adalah pengukuran penggunaan memori, dan ketiga adalah aplikasi eksperimen. Terus di sini ada beberapa alasan struktur data yang dipertimbangkan mulai dari standar queue linked list itu digunakan karena sebagai baseline control. Keterbatasan adalah tidak mampu membedakan tingkat urgensi pasien. Terus ada priority queue berbasis short linked list itu implementasi queue dengan intuitif dan mudah di debug. Terus keterbatasan adalah insert ON jadi bottleneck. Terus kemudian ada priority queue berbasis binary min hash itu nanti insertnya all of n dan memiliki stabilitas pada volume ekstrim 100.000 record data. Terus untuk keterbatasan adalah memerlukan alokasi memori statis di awal. Baik, untuk di bagian implementasi, itu yang pertama adalah adanya standar queuing list, yaitu menjelaskan implementasi antrian bisa dengan prinsip FIFO,
yang dimana diimplementasikan pada bagian list dengan dua pointer yang head atau di bagian belakang. Di slide ini juga ada tabel kompleksitas InQ dan DQ, keduanya BO1 karena tidak butuh transversal. Sementara search BON karena harus cari satu persatu. Ada juga visualisasi rantai node di head dan tail. Struktur ini berukuran sebagai pembanding baseline karena tidak bisa membedakan urgensi pasien. Next. Lalu untuk bagian short link list itu menjelaskan antrian berprioritas versi pertama. Di mana setiap pasien punya nilai prioritas. Yang pertama itu ada untuk darurat, kedua itu untuk lansia, yang ketiga itu untuk umum. Semakin kecil angkanya, semakin depan posisi di antriannya. Mekanismenya pakai short link list, yaitu setiap pasien baru langsung disisipkan ke posisi yang tepat saat masuk. Ada kotak peringatan di bagian insert big O N, bukan big O log N. Karena harus traversal dulu untuk cari posisi yang benar. Next, adanya binary min hat itu menjelaskan implementasi antrian berprioritas versi kedua yang lebih canggih menggunakan struktur pohon biner. Ada dua properti utama. Yang pertama itu ada struktur harus komplit binary tree dan setiap node induk nilainya selalu lebih kecil dari node anaknya. Implementasinya pakai array bukan pointer. Next. Mekanisme file input output CCV menjelaskan bagaimana data pasien disimpan dan dibaca dari file CCV. Di bagian di atas adalah contoh format file yang ada di bagian beberapa kolom ini. Yang pertama itu ada read, itu menjelaskan cara baca file dari setiap parsing setiap baris struk pasien. Lalu write itu menjelaskan strategis tulis ulang penuh setiap ada perubahan data. Delete itu menjelaskan penghapusan node head dengan kompleksitas BO1. Lalu bagian terakhir itu ada update, itu menjelaskan perubahan status pasien lewat traversal lalu disinkronisasi ke CCV, kompleksitasnya BON di kasus next. Lalu ada perbandingan ketiga struktur data. Itu membandingkan ketiga struktur data head to head dalam 8 aspek. Prinsip pertama, kompleksitas, insert, DQ, search, penggunaan memori, dukungan prioritas, stabilitas di search dulu lebih, dan kemudahan implementasi. Kesimpulan visualisasinya adalah standar queue tercepat tapi tidak bisa prioritas. Sorting list mudah tapi tidak scalable. BON kuadrat, binary head adalah solusi terbaik untuk skala terbesar. Next. Penjelasan per modul utama. Penjelasan lebih detail dari masing-masing modul. File handler itu bertanggung jawab atas semua operasi file yang tidak bertanggung jawab pada jenis struktur data. Core Engine itu murni berisi logika struktur data tanpa menyentuh UI atau file. Operation Manager itu melakukan validasi input ID tidak kosong, prioritas status B3, status valid sebelum meneruskan ke modul lain. Performance Monitor itu berjalan paralel menggunakan Chrono dengan presisi mikrodetik dan mencatat hasil untuk semua skenario uji. Next, bagian terakhir itu menggambarkan interaksi antar modul. Itu menggambarkan alur kerja sistem secara keseluruhan dalam bentuk diagram. Alur inisialisasi dimulai dari program start, file handler, baca CCV, core engine, masuk ke tiga struktur, lalu setiap sistem itu siap. Setelah itu masuk ke loop utama di Operation Manager menangani 5 operasi. Yang pertama itu ada insert, search, update, delete, dan display. Setiap operasi diteruskan ke core engine untuk eksekusi dan ke file handler untuk sinkronisasi. Performance monitor berjalan di bawah semuanya secara paralel tanpa mengganggu alur utamanya. Next. Selanjutnya merupakan eh, eksperimen dan pengujian kinerja sistem, yaitu tujuannya untuk melihat struktur data mana yang paling cocok dan efisien ketika menangani lonjakan antrian pasien di rumah sakit. Nah, yang pertama ini merupakan skenario pengujian. Nah, kami menggunakan dataset dummy berskala 1000 hingga 100.000 data kemudian data pasien kami generate secara mandiri menggunakan script Python. Hal ini kami lakukan untuk menjaga privasi dari rekam medis secara aktual. Meski berupa dummy, datanya kami rancang dengan realistis mungkin dengan bobot probabilitas 10% untuk pasien darurat, 20% lansia, dan 7% pasien umum. Pengujian akan berfokus melihat performa program saat dilakukan posisi insert secara beruntun. Terkait pengukurannya, waktu komputasi yang kami ukur ini menggunakan library dari Chrono di C++. Sedangkan konsumsi memori dipantau melalui Windows API. Supaya hasilnya benar-benar valid dan terhindar dari anomali sistem di latar belakang, jadi setiap pengujian ini kami replikasi sebanyak 5 kali putaran untuk mendapatkan nilai rata-rata yang stabil. Next.
bisa dilihat hasil waktu eksekusinya. Pada grafik merah itu menunjukkan priority queue berbasis short linked list. Performanya itu menurun drastis di skala 100.000 data, di mana program memakan waktu hingga 68 detik karena kompleksitas komputasinya yang mencapai big O(n) kuadrat. Sebaliknya, garis kuning yang mewakili min-hep array waktu eksekusinya stabil di angka 13,7 milidetik saja. Kemudian next, nah beralih ke konsumsi memori, kedua struktur yang berbasis linked list ini memakan RAM hingga 21 megabyte. Akibat alokasi memori dinamis setiap kali ada pasien yang baru. Nah, menariknya, min-hep array ini tuh mencatat angka 0 megabyte memori aktif. Ini tuh terjadi karena kami tuh menerapkan strategi pre-allocated memory, yaitu ruang untuk 100.000 data tersebut sudah dipesan sejak awal program berjalan, sehingga eksekusinya menjadi jauh lebih efisien dan bebas dari fragmentasi RAM. Next. Nah, terdapat trade-off dalam setiap struktur data. Nah, di trade-off yang kami temukan ini, standar key itu memang cepat, tapi gagal melakukan trias medis. Sementara itu, shortlink bisa memilah prioritas, tapi sangat lambat pada volume data masif. Oleh karena itu, solusi yang paling optimal pada sistem antrean ini merupakan priority queue berbasis min-hep array. Strukturnya sangat cepat, hemat memori, effort operasional, dan fungsi triase pasien itu berjalan secara sempurna. Tapi dia ini harus dipesan dulu memorinya kayak gitu. Next. Baik, dari hasil pengujian, perbedaan performa semakin terlihat ketika ukuran datanya itu bertambah. Nah, misalnya tadi pada dataset 100.000 pasien, priority queue berbasis binary min-heap itu tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik. Sedangkan priority queue berbasis sorted linked list itu mengalami penurunan performa yang sangat drastis karena kompleksitasnya bersifat kuadratik atau big O(n) kuadrat. Nah, itu bisa dilihat di tabel PQ linked list di mana di situ ada sebesar 686.000 ya. 6 ya pokoknya itu angkanya besar banget. Oke, boleh di next aja. Nah, jadinya berdasarkan hasil tersebut, kami menyimpulkan bahwa priority queue itu berbasis binary min-heap merupakan struktur data yang paling optimal. Next. Baik, untuk pengembangan selanjutnya, di sini kami merekomendasikan beberapa hal, yaitu yang pertama ada penambahan hash table agar proses pencarian data itu dapat ditingkatkan menjadi Big O1. Nah, selain itu, sistem dapat dikembangkan dengan pengujian pada lingkungan multi-user, serta fitur pembaruan prioritas pasien secara real-time. Next. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya mewakilkan kelompok. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang tepat atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.